selalu semangat. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bulia ya. Iya Bulia, hari ini saya akan mengganggu Bulia dan hari ini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai pembelajaran yang Bulia lakukan berdasarkan rubrik supervisi yang sudah ada. Apakah saya nanti diizinkan Bulia? Monggo Bu Yani, silakan. Iya, saya nanti akan masuk ke dalam pembelajarannya Bulia. Diizinkan ya Bulia nggih? Iya. Dari kegiatan pembelajaran yang akan Bulia lakukan nanti, tujuan pembelajarannya apa ya Bulia ya? Untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini nanti yaitu yang pertama, anak-anak mampu untuk bertanya jawab, percaya diri untuk mampu bertanya jawab tentang ikan nila. Yang kedua, anak-anak mampu menghitung jumlah gambar ikan nila. Yang ketiga, anak-anak mampu menirukan gerakan ikan berenang. Yang keempat, anak-anak mampu untuk menyusun kata ikan menggunakan kartu huruf. Yang keempat, anak-anak mampu mengkoordinasi tangan kanan dan kiri untuk kegiatan melipat ikan. Itu yang Bagus sekali tujuan pembelajarannya di Bulia nih. Jadi tujuannya nanti adalah mengkoordinasikan tangan dan kiri untuk bentukkan. Kemudian tadi ada juga kegiatan apa itu menempel kartu biru membentuk kata ikan. Tidak ada lagi tadi adalah menirukan ikan seperti itu nih. Terus kemudian ada juga menghitung ikan. Nyata nih, ini kita gambar ikan nih. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bulia sampaikan tadi nih ya, nanti itu area pengembangannya itu yang ingin Bulia capai apa ya Bulia ya? Untuk area pengembangan pembelajaran hari ini nanti adalah untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak ini. Oh, seperti itu. Nah, Bulia ini saya tanya lagi ya, selain area yang ini adalah kira-kira strategi apa yang Bulia laksanakan dalam menciptakan pembelajaran nanti Bulia? Untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu dengan menyiapkan kartu huruf, lem, dan LKPD. Oh, ya Bulia, semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan baik ya Bulia. Nah, sekarang kapan nih Bulia akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Besok Senin Bu Yani. Iya, sampai ketemu lagi di besok Senin ya Bulia nggih. Baik Bu. Iya, mohon maaf ya Bulia, jangan dianggap saya sedang mensupervisi ataupun menghubungi. Kita anggap saja ya kita sedang belajar bersama-sama, kita sedang ngobrol bersama nih Bulia nggih. Nanti Bulia kalau saya masuk ke dalam kelasnya Bulia nggak usah canggung, nggak usah bunyi Bulia nggih. Bulia tetap semangat, sampai ketemu besok Senin nih Bulia nggih. Assalamualaikum Bulia. Waalaikumsalam Bu Yani. Sekarang Mbak Maya, silakan. Assalamualaikum.
bacain dulu ya. Siapa teman kita yang tidak masuk? Aku Punya dua mata, bersakut tutup, dan membuka bila ku tutup. Bergurita bila ku buka, dan lihat semuanya. Ada Mas Dewa, ada Mas Pamen, ada Mas Baim, ada Mas Mehan, ada Mas Basto, ada Mbak Maya, ada Mas Marcel, ada Mas Belum, ada Mas Sahan, ada Bu Ria, semuanya gembira. Anak-anak, kemarin anak-anak belajar apa? Masih ingat? Anak-anak belajar ikan lele. Hari ini kita akan belajar ikan nila. Sudah siap belajar hari ini? Anak-anak, sebelum kita belajar, kita bikin kesepakatan ya. Kita bikin kesepakatan. Nanti jika ada sampah yang berserakan, dibuang ke tempat sampah. Kemudian kalau anak-anak sudah selesai belajar, lemnya, spidolnya, krayonnya dikembalikan di tempatnya kembali. Lemnya ditutup, ya. Bisa? Ya, bisa. Anak-anak bisa duduk yang rapi. Oke. Nah, anak-anak, coba semuanya lihat ke depan. Di sini Bu Lia punya gambar apa ini? Nah, ya, ini namanya ikan nila. Nah, ikan nila ada yang warnanya apa ini? Merah. Ada yang warnanya putih. Nah, ya. Oke, putih sama biru. Oke. Nah, ikan nila ini ada yang tahu makan ikan nila apa? Ya, daun pepaya iya, pelet. Terus apa lagi? Daun kangkung, lumut. Oke. Apa? Cacing juga. Tapi kalau ini ya, makanya kangkung, lumut, pelet, ya. Oke. Dan tahu nggak ikan nila itu bisa dimakan? Gimana? Bisa dimakan, bisa diolah jadi Ikan goreng. dipepes bisa, digoreng ya, digoreng bisa, di sayur juga bisa, terus bisa juga dijual. Setelah digoreng bisa dijual. Pernah ada yang goreng? Ya, bisa dimakan. Boleh nanti kalau udah dijual kita mendapatkan uang. Ada yang tahu ini? Yang bagus. Ayo, ikan nila ini hidupnya di mana? Ada yang tahu? Di air tawar. Di air tawar. Mas Marcel. Ya, ikan nila ini hidupnya di mana? Di air tawar. Anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat gambarnya. Nah, sekarang kita melihat videonya ya. Nah, sebelum kita melihat videonya, anak-anak duduknya yang rapi. Terus, tidak boleh kemana-mana duduk, mulutnya diam, diperhatikan. Nah, nih semuanya lihat depan sama. Yang ingin mencoba budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan nila merupakan salah satu ide bisnis yang menarik dan patut direalisasikan untuk pemula. Pasalnya,
Jenis ikan air tawar ini memiliki peminat pasar yang tinggi dan juga mudah dalam segi perawatan. Meski terlihat mudah dalam perawatan, namun sobat tidak boleh sembarangan mengelolanya. Sebab ada beberapa tahapan cara yang baik dalam ternak ikan nila untuk memulai. Pertama-tama, pemilihan bibit ikan nila yang baik sangat penting dalam memulai usaha ternak ikan nila. Bibit ikan nila yang baik dan sehat cenderung memiliki warna cerah, kulit bersih dan halus, serta gerakan yang aktif dan cepat. Ikan yang sehat juga memiliki ukuran tubuh yang seragam. Hal ini akan memudahkan dalam pemberian pakan dan pengelolaan kolam, serta memperkecil risiko kanibalisme di antara ikan nila nantinya. Periksa juga kebersihan fisik ikan nila. Hindari bibit ikan nila yang dipelihara dalam kolam yang kotor dan berlumpur. Hal ini berpengaruh pada kesehatan ikan nila yang akan dibudidayakan. Itulah sebabnya sobat harus memilih bibit ikan nila dari peternak yang terpercaya dan memiliki kualitas bibit yang terjamin. Dengan begitu, sobat dapat memastikan bahwa bibit ikan nila yang dipilih memiliki genetika yang baik dan sesuai dengan standar kualitas. Dengan memilih bibit ikan nila yang baik, kita akan memiliki fondasi yang kuat dalam memulai usaha ternak ikan nila. Selain itu, pastikan untuk selalu memelihara dan merawat bibit ikan nila dengan baik untuk memastikan pertumbuhannya yang optimal. Sobat juga bisa memilih jenis ikan nila yang sesuai dengan permintaan pasar. Sebelum memulai budidaya, ada baiknya sobat cari tahu terlebih dahulu mengenai lokasi budidaya ikan nila. Lokasi yang baik dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Usahakan memilih lokasi dengan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut karena ikan nila bisa tumbuh dengan baik di ketinggian ini. Lokasi yang bagus juga memiliki daya tangkap sinar matahari yang baik dan tidak terhindar dari hujan. Tanah di sekitar kolam harus cukup kuat dan stabil untuk menahan berat air dan agar. Pastikan bahwa tanah yang dipilih tidak berlumpur atau tergenang air. Ketersediaan air yang bersih dan berkualitas juga menjadi hal penting dalam budidaya ikan nila. Pilih juga lokasi kolam yang mudah diakses untuk menampung bibit ikan dan pakan serta untuk melakukan perawatan kolam. Usahakan juga memilih lokasi kolam yang memiliki sumber air yang cukup dan bersih untuk mengisi kolam. Sobat juga perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber listrik yang stabil yang diperlukan untuk menjalankan peralatan seperti pompa air dan aerator yang sangat penting dalam menjaga kualitas air di kolam. Pakan ikan nila merupakan anggaran terbanyak yang kerap dirasakan bagi para pengusaha ikan nila pemula. Oleh karena itu, sobat perlu membuat perencanaan anggaran. Pemberian pakan yang tepat dan berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya ikan nila. Pemilihan jenis pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan. Ikan nila pada dasarnya diberikan asupan 3% dari bobot badannya. Pada masa awal pemeliharaan, biasanya pakan yang diberikan berupa pakan starter dengan kandungan protein yang cukup tinggi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Selanjutnya, pakan yang diberikan dapat diubah sesuai dengan fase pertumbuhan ikan. Selain pemilihan jenis pakan yang tepat, kualitas pakan juga harus diperhatikan. Pilih pakan yang segar, tidak basi, dan bebas dari kontaminasi. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan. Pemberian pakan juga harus diatur dengan baik, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan ikan dan jangan terlalu banyak atau sedikit. Tak hanya itu, variasi pakan juga perlu diperhatikan. Tidak hanya memberikan satu jenis pakan saja, namun juga perlu memberikan jenis pakan lain seperti cacing sutra, ulat hongkong, jangkrik, atau sayuran hijau. Variasi pakan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang diperlukan oleh ikan nila. Jangan lupa untuk memberikan pakan secara rutin dan teratur. Hal ini dapat membantu ikan tumbuh dengan sehat dan optimal. Pemberian pakan yang tidak teratur atau kurang dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan pertumbuhannya. Selain faktor-faktor di atas, pemulai dari pemulai usaha ternak ikan nila juga perlu memperhatikan aspek manajemen usaha seperti perencanaan produksi, pengaturan waktu panen, dan strategi pemasaran. Dalam memulai usaha ternak ikan nila, konsistensi dan kesabaran juga sangat penting. Seperti halnya usaha lainnya, membangun usaha ternak ikan nila membutuhkan waktu, tenaga, dan dedikasi yang besar. Namun, dengan persiapan yang matang dan manajemen yang baik, ternak ikan nila dapat menjadi usaha yang menguntungkan bagi pemula.
Semoga informasi yang disajikan dalam video ini bermanfaat untuk sobat, terutama para pemula yang baru memulai usaha ternak ikan nila. Anak-anak, tadi anak-anak lihat video. Di video tadi ada apa? Ada apa? Ada ikan nila. Ada yang besar, ada yang kecil. Hidupnya di mana? Lihat video tadi hidupnya ikan di mana? Di kolam, ya di air tawar. Nah, sebelum kita belajar, nah kita nanti semuanya ikutin Budian deh. Semuanya berdiri, kita bernyanyi dulu deh anak-anak deh. Siap? Bisa? Nanti ikutin Budian deh. Bisa? Oke, sekarang semuanya berdiri. Nah, semuanya siap. Ikan berenang-renang, ikan timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ikan berenang-renang, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Timbul, 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 tenggelam. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Timbul, 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 tenggelam. Anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat gambar ikan, sudah melihat video, sudah nyanyi. Hari ini, nih, Sabrian diajari melipat ikan. Oke, nanti di caranya, oke, caranya nanti, oke, nanti dibagi. Nah, ini nanti Bapak semuanya lihat di depan. Dek, semuanya lihat dulu biar bisa diperhatikan, Dek. Ini apa ini kertas lipat, nanti dilipat jadi dua. Oke, begini caranya. Ini dilipat jadi dua dari ujung sini ke sini. Nah, masakan diperhatikan. Nah, setelah dilipat, nih, dibuka ya gini, terus ini dilipat ke tengah gini ya, Dek ya. Nah, dilipat ke tengah. Jadi setelah dilipat, ini yang ujungnya dilipat ke dalam. Terus ini kita di sini apanya? Ekornya. Nah, ekornya dilipat ke sini. Kita gunting dulu ya, Dek. Semuanya lihat ke sini. Nah, diambil guntingnya. Terus yang sini dikasih, yang sini digunting. Nah, yang ujungnya
Anak-anak, masakan. Ini tugas yang ketiga. Ayo masakan, video yang bagus. Ayo pintar. Nah, ini tugas yang ketiga. Di sini dia bergambar apa ini? Ada gambar ikan. Kita menghitung bersama-sama masalah. Ayo hitung. Hitung jumlahnya ikan ada berapa? Coba hitung bersama-sama. Ayo bersama. Satu. Anak-anak, sekarang kita belajar melipat. Nanti ya belajar tugas yang pertama. Apa tadi tugas yang pertama? Melipat ikan. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing. Ya, sebentar. Semuanya sudah pegang ya, masing-masing dilipat. Dilipat jadi dua. Ayo, dilipat jadi dua. Dilipat jadi dua. Oke, pintar. Dilipat jadi dua. Oke. Oke. Ya, betul. Dilipat jadi dua ya, Mas Iwan. Dilipat jadi dua. Oke. Ya, ya, dilipat jadi duanya lihat ke sini. Nah, tapon. Ya, betul. Terus, terus dilipat ke tengah. Keduanya yang sisi kanan sama kiri. Dilipat jadi dua. Oke, betul Mas Tehan. Ya. Oke, betul. Terus dilipat ke tengah. Mas Farah mau dilipat. Dilipat ke tengah. Nih, dilipat dua lagi. Dua lagi. Nah, ini dilipat ke tengah. Coba. Oke, betul.
Bu, aku sudah, Bu. Bu, pukul dulu, aku sudah. Ya, saya aku dulu. Itu terakhir. Lagi tinggalnya tadi. Ya, saya duduk dulu. Duduk. Terus tarik. Bapak. Aku bilang, Bu, cuci tangan dulu. Dikasih nama dulu. Aku sudah dikasih nama. Bu, cuci tangan. Warna hitam. Mama. Masa di kelas di sebelahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bu, lagi ngelek. Kembali, kembali. Sudah selesai. Satu, dua, tiga, empat, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Satu, dua, tiga, empat. Dua sudah. Sudah. Tiga. Sudah. Dua, tiga. Ya, anak-anak, belajarnya hari ini sudah selesai. Nah, dia mau bertanya, hari ini anak-anak senang belajarnya? Ya, hari ini anak-anak belajar apa saja? Apa saja tadi? Melipat, menari, bernyanyi, apa lagi?
Assalamualaikum Kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, apa kata dirinya kuliah hari ini? Alhamdulillah, baik. Iya, hari ini kuliah saya akan mengadakan supervisi pada kuliah dari pembelajaran kuliah kemarin. Saya nanti akan bertanya-tanya sedikit tentang kegiatan pembelajarannya kuliah yang ada di kelas. Jadi, apakah saya diperbolehkan kuliah? Terima kasih kuliah. Kuliah setelah tadi kuliah mengadakan pembelajaran, bagaimanakah perasaannya kuliah selama melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, saya senang dan anak-anak juga antusias dalam belajar. Anak-anak juga bersemangat hari ini belajar. Iya, alhamdulillah kuliah nih. Nah, dari pembelajaran yang kuliah laksanakan tadi, ada nggak kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran dari pembelajaran kuliah? Pembelajarannya hari ini bisa dikatakan hanya saja ada beberapa anak-anak yang belum memahami dari apa yang saya sampaikan ini. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan itu, anak-anak ada beberapa yang tidak bisa menjawab, dan anak-anak yang aktif itu lupa akan kesepakatan yang telah dibuat di awal pembelajaran. Dari sini tadi saya mengamati itu adalah bahwa tujuan pembelajaran yang kuliah itu pada dasarnya adalah sudah maksimal. Sudah semuanya sudah tercapai, cuman belum maksimal dikarenakan adanya beberapa anak yang belum memahami tentang tata cara kegiatannya nanti seperti apa, seperti itu. Dan anak juga tadi ada beberapa anak yang belum memahami tentang bagaimana melipat yang baik dan benar. Kemudian tadi juga ada lagi adalah untuk dari segi koefisiennya, anak-anak belum bisa menuliskan angka dengan benar. Kalau yang untuk menggunakan kartu guru penempel pada dasarnya nggak masalah, cuma secara keseluruhan sudah tercapai namun belum maksimal. Nah, untuk kedepannya kemudian karena tadi tujuan dari pembelajarannya itu adalah belum dilakukan secara maksimal, belum tercapai secara maksimal, apa kira-kira nanti yang akan dia lakukan ke depannya? Strategi apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi anak-anak di dalam proses pembelajaran? Tindak lanjutnya nanti bagaimana? Apa yang akan dia terapkan? Jadi untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan untuk selanjutnya, yaitu mungkin yang berpihak pada anak dan menarik untuk anak, seperti contohnya saya akan menghadirkan benda nyata, jadi ikan yang di pasar itu untuk belajar pembelajaran ikan hewan yang asli. Iya, sekali lagi. Nah, itu tadi adalah untuk bagian kognitifnya gitu. Sekarang kalau untuk bagian menempel dan melipat dan menggunting, melipat dan menggunting tadi juga ada beberapa anak yang belum memahami dan belum begitu maksimal berkenaan dengan menggunting dan melipat. Nah, rencananya kuliah nanti bagaimana? Tidak lanjutnya apa yang akan kuliah lakukan? Jadi, untuk terkait mengasah keterampilan motorik halus itu mungkin anak-anak saya memberikan medianya itu yang menarik untuk anak-anak, misalnya dalam menggunting itu menggunting itu mungkin lebih sering anak diajari cara bagaimana memegang gunting dan sebagainya, dan untuk sering gunting. Untuk media menempel itu saya bisa menggunakan nanti yang menarik anak, bisa dari koran, mungkin dari kain, mungkin dari daun-daunan, benda-benda alam di sekitar. Itu ya dilakukan secara berulang lah dengan berbagai media gitu ya. Itu dalam hal untuk menggunting dan menempel. Karena tadi di sini ada melipat, itu strateginya melipat apa yang akan dia kembangkan untuk kedepannya? Untuk melipat itu mungkin saya akan beberapa kali dalam pembelajaran itu yang sesuai dengan tema untuk meletakkan kegiatan melipat tersebut dengan tata caranya dari awal, pelan-pelan anak untuk mengikuti dari tata cara yang awal, step by step. Di sekali ini
Jadi Buya nanti di dalam pembelajarannya untuk menerapkan kegiatan memilih dan menempel melipat adalah untuk melipatnya tata cara dari awal. Nah, kalau tadi yang saya amati kan adalah Buya juga sudah menerapkan tata cara dari awal. Mungkin ada lagi nggak strategi yang akan Buya lakukan agar anak itu lebih kreatif, lebih semangat nih dalam mengikuti pembelajaran yang Buya sampaikan ketika pembelajaran melipat. Mungkin kalau untuk pembelajaran juga anak-anak ini apa menyesuaikan keinginan anak, misalnya ini yang lebih gampang dalam bentuknya, jadi anak bisa mengikuti seperti itu. Terus sekali Buya nih, itu nanti Buya akan menyesuaikan sesuai dengan temanya melipat nih. Nanti mungkin bisa juga nih Buya nih, nanti kalau melipat itu mungkin bisa memberikan sebagai media, nggak hanya laporan ataupun kertas origami ya tadi. Selama ini Buya kalau melipat menggunakan apa? Kalau kemarin itu origami, tapi kadang beberapa menggunakan bahan bekas yang seperti itu tadi, koran, kayak bikin topi seperti itu dari koran, dari apa namanya kertas-kertas bekas nih, bagus sekali Buya nih. Jadi memanfaatkan semua sumber daya yang ada di dalam kelas nih, baik itu koran, kertas bekas ataupun kertas origaminya tadi. Itu juga berarti mungkin apakah ada bahan lain yang bisa dilakukan untuk melipat selain kertas-kertas? kertas mungkin kayak mungkin dasar guru ya. Kalau selain melipat itu mungkin di lingkungan anak ada pada dasarnya bisa menggunakan kain, bisa kita ajak untuk melipat daun-daun juga bisa seperti itu ya. Nah itu tadi berkenaan dengan pembelajaran motorik halusnya anak itu ya. Kalau di dalam pembelajarannya Buya yang Buya laksanakan tadi, kira-kira Buya itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi belum? Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk kontennya, saya menyediakan di situ ada proyektor, ada laptop untuk menyalakan video yang terkait dengan kanila tersebut. Nanti saya pembelajaran kanila juga saya menampilkan gambarnya juga. Dan untuk produknya itu saya menggunakan untuk prosesnya saya mengajak anak untuk melipat bentuk ikan nila, dan untuk produknya anak menunjukkan hasil karya dari ikan nila, lipatannya bentuk ikan. Iya benar sekali Buya. Berdasarkan catatan saya di sini juga Buya sudah menerapkan pembelajaran konten, pembelajaran berdiferensiasi produk, konten dan pendekatan seperti itu agar anak-anak bisa lebih termotivasi, lebih kreatif lagi di dalam pembelajarannya. Nah, kalau untuk kesepakatan kelas di dalam pembelajaran tadi, apakah Buya sudah menerapkannya ataukah belum? Untuk kesepakatan kelas di awal saya sudah menerapkannya, hanya saja saya merasa belum maksimal Buya untuk anak-anak itu memahami apa yang saya sampaikan. Untuk kesepakatan kelas tersebut ada beberapa anak yang belum paham dan tidak melaksanakan seperti yang anak-anak yang aktif itu paham belum mengerti belum mengerti apa yang Buya sampaikan seperti itu. Nah, kira-kira dari anak yang tidak memahami atau anak yang belum mengerti apa yang Buya sampaikan mengenai kesepakatan kelas, untuk kedepannya apa yang Buya akan lakukan? Mungkin saya akan mengulang-ulang seperti apa kesepakatan kelas itu, dan itu tidak hanya di awal pembelajaran, mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran juga saya akan mengulang kembali seperti ini loh anak-anak, kesepakatan belajar kita di awal seperti itu sampai di akhir pembelajaran. Jadi saya akan mengulang-ulang
tersebut sampai anak itu benar-benar paham. Iya, dan dia benar sekali bahwa pada dasarnya anak itu adalah itu perlu diingatkan berkali-kali, nggak hanya di awal pembelajaran, tetapi juga bisa di tengah-tengah pembelajaran, bisa juga di akhir pembelajaran. Nah, untuk di dalam pembelajaran selama 1 hari ini tadi, Surya, apakah Surya itu merasa ada hambatan-hambatan ataupun tantangan-tantangan yang telah terjadi di dalam kegiatan pembelajaran tadi? Iya. Untuk pembelajaran hari ini tadi hambatan saya hanya dalam mengkondisikan siswa, mengkondisikan murid dalam pembelajaran itu masih yang suka seperti itu. Iya, jadi Surya pada dasarnya belum bisa mengkondisikan anak dengan baik ya. Nah, solusi nih kira-kira ada nggak nanti penerapan tidak lanjut ataupun solusinya kira-kira bagaimana agar anak itu bisa mengkondisikan dengan baik, agar anak itu memahami apa yang Surya sampaikan. Kira-kira nanti apa yang Surya akan laksanakan untuk agar anak itu tetap kondusif nih, dan mengerti apa yang Surya sampaikan, apa yang akan Surya lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Untuk misalnya seperti itu terjadi di tengah-tengah pembelajaran, mungkin saya akan menerapkan speaking, mulai dari mungkin anak diajak bernyanyi atau tepuk gitu, atau untuk biar anak fokus kembali ke kita dan lebih memberikan medianya itu yang menarik untuk anak, jadi anak juga lebih fokus, lebih kondusif belajar. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Buya, bahwasanya adalah SID itu adalah memberikan semangat dan motivasi kepada anak. Jadi kira-kira kalau anak-anak itu kurang fokus, anak mungkin Buya bisa dengan menggunakan tepuk-tepuk ataupun mengajak anak untuk refreshing musiknya, anak kita untuk tarik nafas dulu deh, dengarkan suaranya Buya, kita tepuk dulu seperti itu, mindfulness nih seperti itu. Baik Buya, atas waktunya hari ini, mohon maaf apabila saya tadi mengganggu aktivitasnya Buya di dalam supervisi tadi, di dalam kegiatan pembelajarannya Buya tadi. Apabila ada perkataan ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati Buya, saya mohon maaf. Terima kasih kembali Bu Yani, dan mohon maaf saya dalam mengajar masih banyak kurang yang membutuhkannya. Terima kasih banyak Buya, semoga kedepannya Buya tetap terus menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi, tetap memberikan pembelajaran yang menghamba kepada anak, yang berpihak kepada anak sesuai dengan tujuan KHD kita, dan bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya dengan baik, dan juga bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan KSI. Seperti itu nih Buya, tetap semangat Buya. Selamat siang Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.